Jangan berkati aku, kalau berkat itu menjauhkan aku darimu. Tapi berkatilah aku, kalau berkat itu membuat aku tambah cinta engkau. Keren. Saya cuma berdoa buat jemaat ini, jangan berkati mereka Tuhan. Kalau berkat ternyata membuat mereka malas berdoa, berkat membuat mereka jauh dari Tuhan, jangan berkati mereka. Tapi berkatilah mereka. Kalau ternyata berkat itu membuat mereka tambah saleh, tambah cinta Tuhan, tambah berapi-api demi kepentingan kerajaan surga. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan kita masih dapat kesempatan sekali lagi mendengar firman. Langit dan bumi ini pasti akan berlalu, amin. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Sesi jam 6 tadi, jam berapa tadi ibadat? 6:30 tadi. Kita bicara tentang doa yang dikehendaki Allah. Dan sebenarnya khotbah itu bisa dipanjang-panjangin. Tapi karena saya tahu ada ibadah jam 10. Maka saya akan melanjutkan khotbah di bawah tema yang sama. Yaitu doa yang dikehendaki Allah. Di mana saya perlu mengingatkan kembali kepada jemaat yang hadir di ibadah jam 10. Bahwa kehendak Allah itu ada dua. Ada yang tersembunyi dan ada yang dinyatakan. Yang tersembunyi bukan urusan kita. Yang dinyatakan itu urusan kita. Ulangan 29 ayat 29 secara eksplisit. Ayat itu mengatakan begini. Ulangan 29 ayat 29 perhatikan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Kapan kita mati urusan Allah. Itu tersembunyi, nggak usah nanya. Dia kasih tahu puyeng. Kalau dia bilang ntar jam 1 pagi gimana nih? Jam 1 pagi di depan apa tuh yang kura-kura. Pengen pulangnya lewat sana ya kan? Pokoknya itu nggak ada urusan deh, urusan Tuhan. Amin. Kapan kiamat? Urusan Tuhan. Iya kan? Kan banyak orang suka nanya-nanya kapan kiamat, pengen tahu. Buat apa? Santai aja mau kiamat kapan, urusan Tuhan Allah. Urusan kita itu selalu siap. Ready or not, Jesus is coming back, right? So still prepare lah. Iya kan? Sadap. Jadi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita siap sedia. Amin. Siapa orang pilihan, siapa bukan orang pilihan, gak tahu. Urusan kita beritakan Injil. Kalau dia tetap tertutup, memang gak dipilih. Iya, kalau dipilih gak dipilih itu kita gak tahu. Kan Alkitab bilang dalam satu ibadah tuh ada domba, ada kambing, ya kan? Ada ilalang, ada gandum. Ya kan, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ya lebih daripada itu pokoknya prerogatif Tuhan, kedaulatan Allah. Kita lakukan apa yang dinyatakan kepada kita. Amin saudara-saudara. Karena kita bingung juga dengan orang-orang di gereja gitu loh. Ada orang yang kita lihat aktif, ujung-ujungnya kayak Yudas. Nangkap nggak maksud saya? Yudas kan pelayanan, khotbah, waktu pengutusan 12 murid itu yang disuruh bikin mujizat, kasih bangkit orang, Yudas di dalam. Dan Yudas tuh kalau hidup hari ini dia buka gereja saya yakin rame. Ya orang pada nggak tahu orang dia bikin mujizat. Yudas kalau hidup sekarang nih orang nggak tahu Yudas Iskariot loh. Yudas kan ada banyak. Ada Yudas bukan Iskariot, nama lainnya Tadeus. Itu Yudas tuh. Jangan sudah hitung Yudas lagi Tadeus, nanti murid Yesus 14 loh. Murid Yesus tuh ada satu murid namanya 2. Thomas Didimus.
Petrus, Kefas, ya kan. Yudas bukan Iskariot, itu namanya Tadeus. Jangan dihitung semua. 17 jatuh-jatuhnya, ya kan. Nah bayangkan saja kalau Yudas buka gereja hari ini. Mana orang tahu kalau dia pengkhianat. Di antara 12 murid aja tuh, Petrus nggak tahu kalau dia pengkhianat. Malam perjamuan malam baru Tuhan bilang begini, salah satu di antara kalian akan menjual aku. Loh, pada bingung semua. Siapa, perasaan kita berapi-api semua, ya kan? Ini khotbah menyala. Ini doain orang sembuh. Terus apa Yesus? Pokoknya ada deh. Bayangkan saudara. Satu-satunya yang tahu bahwa Yudas pembohong cuma Yesus. Petrus nggak tahu, Thomas nggak tahu, Yakobus nggak tahu, Yohanes kan nggak tahu. Makanya jangan buru-buru puji orang di gereja, langsung bilang, wah ini pasti endingnya bagus. Hello, perjalanan iman kita seperti sebuah perlombaan. Yang menentukan suatu perlombaan bukan start atau pertengahan, endingnya. Nah ending di depan sana, mana tahu. Amin, kekasih Allah. Makanya pendeta tuh gak boleh dipuji, didoain. Ada yang mengkultuskan pendeta, gue idola banget nih sama pendeta ini nih. Pas ketahuan pendetanya selingkuh langsung nyungsep. Makanya dia didoakan, bukan dipuja-puja. Kadang-kadang orang Kristen ini, aduh. Tadi saya sama Pak Nael bicara-bicara di mobil. Suka emosi orang Kristen ini. Emosional gitu loh. Asal lihat karisma, langsung, oh dia tuh, gue dekat aja merinding loh, setan kali. Makanya saya suka apa yang Pak Nael ngomong tadi, saya diberkati sekali. Yang membuat orang naik itu karisma, yang membuat orang bertahan itu karakter. Kita nggak tahu hari-hari ini viral-viral pendeta A, B, C, D, gereja A, B, C, D, pengalaman rohani A, B, C, D, naik turun surga, naik turun neraka. Waduh, saya kalau ke surga nggak mau balik, saya di Indonesia kacau begini. Kristen dipersekusi di mana-mana, ya kan? Mendingan di sorga, adem. Tapi juga kita nggak bisa salah menilai dengan orang-orang yang kita lihat nih. Wah badung banget nih orang nih. Susah dibilangin bla bla. Jangan sampai dia Paulus. Nangkap? Ada orang di pelayanan, endingnya Yudas. Ada orang di luar sana ternyata Paulus. Jam sampai lepas nih. Saudara lihat ini artinya ada sesuatu nih. Gak, gue udah mau pulang sebentar jam 2. Iya kan Bapak Ibu terkasih. Makanya kita perlu saling mendoakan. Gak usah saling puji-puji, ngangkat-ngangkat. Gak usah, gak penting banget dalam Tuhan. Segala glory bagi Yesus. Teladani Yohanes Pembaptis. Aku harus semakin kecil dan dia harus semakin besar. That's it. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehendak Tuhan yang tersembunyi itu ya tidak ada yang tahu. Tetapi dalam Ulangan 29 ayat 29 tadi sebagai data pembanding, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia bilang dengan jelas hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Tetapi setiap kata tetapi yang ditempatkan di satu ayat itu untuk mengkontraskan bagian sebelumnya dan bagian sesudahnya. Yang tersembunyi porsi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita dan seterusnya. Yang dinyatakan apa? Belum bertobat. Bertobat itu yang dinyatakan. Yang dinyatakan apa? Kuduslah kamu karena aku kudus. Yang dinyatakan apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang dinyatakan bagi Anda yang sudah menikah apa? Setia pada pasanganmu. Yang dinyatakan kepada engkau anak-anak apa? Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi dan diberkati. Yang dinyatakan kepada engkau para istri apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kamu tuh tulang rusuk bukan tulang leher. Kalau tulang leher kan kepala ditentukan leher, ya kan? Ada ibu-ibu tuh yang bilang saya pokoknya lehernya suami. Dia kepala tapi gua leher. Kepala bergerak kemana? Tergantung leher. Waduh, merubah-rubah ayat. Tulang rusuk, mana ada istri tulang leher, ibu-ibu. Iya kan?
Wah, ada bapak-bapak yang natap saya, gua puas malam ini. Benar-benar diurapi nih di dalam doa malam nih. Sambil berkata, Tuhan pakai pendeta ini, omong terus Tuhan, bongkar Tuhan. Asal kena istri aja ya kan, suami-suami bilang Tuhan pakai bapak ini. Bagian kena bapak, siapa yang ngundang ini? Ya kan Pak Nael bawa teman aneh-aneh semua kayak. Bapak Ibu terkasih, yang dinyatakan kepada kita ya begitu. Dan kalau kita gali apa yang dinyatakan kepada Allah, banyak banget saudara-saudara. Tetapi secara spesifik, karena saya tahu ini acara doa nih, jadi kita mau bahas tentang doa. Di ibadah jam 7:30 setengah 7 tadi saya bahas 1 Yohanes 5 ayat 14. Rahasia tentang bagaimana doa dikabulkan adalah doa yang sesuai kehendak Allah. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 14 kita baca sekali lagi, supaya nanti kalau video pertama ditayang nontonnya connect gitu ya. Hanya beda di kolar. Ini tadi sudah pakai kolar Oma. WL terlalu canggih, lompat-lompat napas mau putus. Waduh, bahaya juga nih. Saya pikir supaya kelihatan ini kan Pentakosta kan. WL canggih begini. Ya kan? Lompat-lompat. Aduh, saya bilang sama istri saya, kayaknya gue susah nih napas. Dicabut, makanya isi dalam Alkitab nih kolarnya. Tuhan ngerti lah. Amin. Ibu Gembala sudah bilang jam segini aman gitu, lebih bebas. Saya bilang, oh saya biasa kolar. WL-nya saya lompat tapi kayak mau gantung diri. Orang kan pakai kolar di mana-mana tuh enak, kalem aja, haleluya ya kan. Ini masa begini kita di sini jam 10. Nyangkut. Saudara-saudara, itu ayat bilang 1 Yohanes 5 ayat 14, sama-sama baca 1, 2, 3. Dan inilah apa? Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Kalau diartikan kehendak Allah di sini adalah kehendak yang tersembunyi, maka semua pengabulan doa itu awalnya disembunyikan, tapi waktu Tuhan akan dibukakan. Amin. Menikah dengan siapa? Enggak tahu. Pokoknya minta jodoh, cari jodoh. Oh iya, bagi yang belum menikah loh ya. Minta Tuhan, hamba sudah umur sekian, hamba butuh laki-laki atau istri yang dari Tuhan. Itu yang namanya tulang rusuk, jodoh dari Tuhan. Itu yang tersembunyi, tapi nanti dibukakan. Cara bukakannya bagaimana? Ikuti apa yang dinyatakan. Cari jodoh yang bagaimana? Yang seiman. Itu kan yang dinyatakan. Tidak boleh beda iman. Cari jodoh yang bagaimana? Yang kamu cinta dia, dia cinta kamu. Seperti Adam ketemu Hawa, lalu Adam berkata, ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena cinta itu menggetarkan. Jadi ada getaran yang sulit dijelaskan dengan teori apapun. Itu dirasa di dalam. Semua yang sudah menikah tahulah waktu ketemu pasangan. Kalau sampai nggak ada getaran, aduh memang saudara mati sebelah ya. Mati setengah kalau orang timur bilang. Kok bisa nggak ada getaran? Harusnya ada getaran. Dia bergetar, Anda bergetar. Kalau Anda bergetar sendiri, malaria. Harusnya dua-dua. Asal datang cewek kena malaria. Harus timbal balik. Nah, kalau ternyata satu iman, saya cinta dia, dia cinta saya, menikah demi kepentingan kerajaan Allah, sinyalnya jelas. Ini dari Tuhan, yang dulu disembunyikan nanti dibukakan. Kan kedatangan Yesus juga masih disembunyikan, tapi nanti dibukakan tepat pada waktunya. Kita meninggal juga masih disembunyikan, nanti dibukakan. Nah, jadi hubungannya ke situ. Apa yang disembunyikan akan dibukakan. Untuk menuju kepada yang disembunyikan yang akan dibukakan itu, ikuti apa yang dinyatakan. Saya harap kita paham ya, Bapak Ibu terkasih ya. Ada bapak-bapak tatap saya. Tapi saya yakin itu mengerti. Nah, saya yakin paham kok, tatapannya mencurigakan sekali ya. Jadi saudara-saudara, untuk semua yang masih Allah sembunyikan, itu urusan Allah, urusan kita. Dia nyatakan apa? Dia bilang jalan lewat sini nih. Ibarat kalau kasih tanda dulu di pramuka, kalau kita mau cari jejak gitu, kasih patah kayu, daun segala macam. Ikut aja. Kadang-kadang dia mutar sana, ikut aja.
Nanti ketemu. Amin, kekasih Tuhan. Sekarang kita lagi sakit. Sudah doa dari 4 bulan lalu, 5 bulan lalu, 6 bulan lalu. Kita punya ekonomi lagi ada dalam pergumulan. Rumah tangga ada dalam pergumulan. Dan lain-lain. Apa yang dinyatakan, ikut. Amin, kekasih Tuhan. Kalau belum dinyatakan, ya sudah doa saja. Sambil ikuti doa Bapa kami, teladannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Itu yang Yesus lakukan. Dia bukan cuma ngajar. Di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa sehebat apapun, sekencang apapun, kalau tidak sesuai kehendak Allah itu nggak bakalan terjadi. Jangankan doa saya, doa Yesus pun nggak dikabulkan. Doa Yesus yang mana? Yang di Getsemani itu. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakmu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak. Jangankan doa saya dengan Pak Nael. Doa Yesus pun kalau tidak sesuai skenario Bapa, nggak bakalan dikabulkan. Makanya Paulus waktu ada duri dalam daging tuh, dia sudah doa, tapi jawaban Tuhan apa? Cukup. Cukup kasih karuniaku. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Perhatikan. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Tadi di ibadah 1 sempat saya singgung, dan ini mayoritas penafsir mempercayai Paulus itu ada sakit. Tadi saya sempat buka Galatia pasal 4 ya, di ibadah 1 nanti lihat ayat 13, dia sakit dan disinyalir sakitnya sakit mata. Waktu dia ini tafsiran loh ya. Waktu dia berjumpa Yesus di Damsik itu, kan buta 3 hari. Ananias datang doa buat dia, sembuh. Tapi kelihatannya atas seizin Allah, Allah meninggalkan sedikit efek di mata itu. Sehingga Paulus menyebutnya sakitnya adalah sakit yang menjijikan. Berarti bisa kelihatan. Kalau luka di dalam badan kita tutup kan gak ketahuan. Tapi karena mata jadi kemungkinan bermasalah di sana. Ya, nanti saya buktikan dengan data ya. Tetapi kita lanjut dulu ayat tadi, perhatikan. Supaya aku jangan meninggikan diri. Terus 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi udah berdoa nih, tetapi Tuhan menjawab begini. Ini jawaban Tuhan tuh bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Ini kategori tidak. Jawaban loh ya, cukup. Perhatikan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku. Kepada siapa? Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Pertobatannya jelas, rohnya pernah diangkat ke sorga. Doakan orang sembuh, sapu tangannya kena orang sembuh. Ini kalau kena Anda, IGD. Jangan coba-coba minta loh ya. Jangan bilang Pak sedikit saja, pingsan udah pasti ya. Keringat orang timur lain. Ya kan? Jadi saya nggak usah niru-niru pelayanan orang, maksudnya gitu. Mentang-mentang Paulus sapu tangan, kita juga sapu tangan. Syukur-syukur higienis, ya kan? Tak usahlah ikut-ikut gaya orang. Tuhan tuh kaya, niru mulu. Bukan niru yang gimana-gimana ya. Sampai gaya-gayanya tiru semua. Suaranya haleluya, firman Allah berkata. Dulu tuh banyak tuh tiru-tiru pendeta Yakob. Pendeta Yakob kan memang udah begitu. Firman Allah berkata langit dan bumi pasti berlalu. Haleluya. Pendeta teman saya suaranya nggak gitu. Kuliah di Jakarta pulang langsung haleluya. Lu kenapa? Setelah cek, fans banget sama Om Yakob. Ya elah, nggak gitu-gitu juga kali. Sampai ngomong saya tidak. Dulu nggak begitu, biasa aja. Tadi di mana ayatnya? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya bahwa Tuhan tidak menyembuhkan dia. Dan bukti bahwa dia sakit bandingkan juga dengan tulisannya yang lain. Ini masih orang yang sama, dipimpin oleh roh yang sama. Tulis kepada gereja yang lain di Galatia pasal 4 tadi, mulai ayat 13. Sekali lagi penegasan bahwa Paulus tidak baik-baik saja saat pelayanan. Tuhan pakai luar biasa, tapi atas seizin Allah ada duri dalam daging. Perhatikan.
Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu Yep. oleh karena aku sakit pada tubuhku. Aku sakit pada tubuhku. Jadi kalau saudara lihat ada pendeta sakit, jangan buru-buru bilang dia bikin dosa ya. Belum tentu. Iya, kadang-kadang suka ada orang menghakimi ibu gembala. Si itu katanya sakit ya. Dosa kali. Tahu dari mana? Aduh ampun Tuhan. Kok buru-buru banget fitnah, menghakimi. Si itu sakit ya. Lu tahu gak, gue curiga. Tapi ibu-ibu di sini kelihatan nggak ada yang begitu, nggak ada yang ngaku ya. 14 ya, perhatikan ayat 14. Galatia pasal 4 setelah 13 tuh kasih ada informasi sakit. 14 dia bilang begini, perhatikan. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu Ya. yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Ya, karena ini mereka lihat secara kasat mata kelihatan menjijikan banget. Makanya ada tafsiran mengatakan salah satu data berkaitan dengan kronologis ceritanya Paulus, mata tuh, disinyalir mata. Ditambah lagi dilanjutkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah 15-nya seperti memberi rekomendasi bahwa memang itu mata. Makanya Paulus ngomong begini. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di mana kebahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin apa? Kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apapun itu, tapi menurut saya tafsiran ini sangat mendekati karena adanya data-data ini. Tapi Anda lihat di sana, berdoa Tuhan bilang enggak sembuh, cukup. Lu harus begini, kalau hamba Tuhan semuanya beres-beres sombong. Hamba Tuhan kalau nggak ada tetapi di hidupnya, pendeta bahkan orang Kristen pada umumnya harus ada tetapi. Naaman itu hebat, tetapi kusta. Tuhan memasang tetapi di dalam hidup seseorang supaya menarik orang itu ketemu Tuhan. Itu aja. Bersyukur saudara kalau punya tetapi. Cantik tetapi jomblo. Iya, pintar S2, S3 tetapi jomblo. Iya, orang mau dekatin, ngeri juga ngomongnya, bahasanya tinggi banget. Kalau kita melihat secara eksplisit, melihat dekadensi yang ada dan signifikansi. Waduh, pacaran sama orang begini, wah, pulang-pulang langsung migran nih. Apa sih signifikansi, presisi, puyeng tahu, ya kan? Ada yang ganteng banget, tapi on. Serius, sorry nih ya, sorry. Tapi Tuhan tuh adil emang. Ganteng sih, tapi ngomong gak nyambung. Kita kemana, dia kemana. Kita lagi ngomong politik, dia lagi ngomong mancing ikan. Ya ampun, ke dalam tangannya kuserahkan nyawanya. Ya, saya ketemu tuh suami istri bahagia banget. Kerjaan bagus, pintar dua-dua, tapi gak ada anak. Saya percaya ini Tuhan titipkan. Saya dan istri, Tuhan berkati, Tuhan latih kami dari kecil sampai hari ini. Saya kan sudah pernah ya, waktu saya khotbah awal saya kasih tahu anak-anak saya ya. Pernah tahu ya nama anak-anak saya lain daripada yang lain, tidak ada di seluruh dunia. Absdef, Gitskel, Nopkes, Tuvexis. Itu dari A sampai Z itu. Absdef itu A sampai F, Gitskel itu G sampai L, Nopkes itu M sampai S, Tuvexis itu T sampai Z. Cari sejarah dunia, nggak ada orang nama cuma Atok doang. Tetapi yang nomor 3 berkebutuhan khusus. Supaya berdua nih jangan sombong. Supaya berdua nih rendah hati. Supaya berdua nih rajin berdoa, puasa. Sudah tahu Tuhan kasih anak begitu ya, berdua nih harus cinta, menghormati. Itu tujuan Tuhan. Saya nggak tahu tetapi apa yang Allah sedang kasih di hidup Bapak Ibu. Pasti ada. Pasti ada. Bahkan ada tetapi yang lebih dari satu. Coba siapa di sini yang berani maju dan berkata, aku nih sempurna tanpa tetapi. Hanya Yesus yang tidak punya tetapi.
Kalau kita mah ya elah. Amin Bapak Ibu terkasih, setuju ya? Sampai di sini nggak ada yang komplain ya. Tapi kita harus bersyukur. Kalau memahami kutipan-kutipan yang disampaikan WL tadi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Percaya deh. Kita tak usah komplain-komplain. Amin. Kenapa? Kenapa begitu? Tuhan hanya mau bilang tambah humble, tambah cari Tuhan, andalin Tuhan, kali sukses, bilang all glory for Jesus. Nah makanya saya bersyukur kalau kita, jarang-jarang nih, saya khotbah paling malam nih ini nih, di Indonesia nih. Mama Gembala, Tuhan berkati Mama Gembala ya, dan Pak Nael ya, keren banget. Saya pernah khotbah di Atlanta ada di Atlanta tuh, ada ibadah jam 2 pagi. Ya karena orang kerja. Mereka cuma waktu jam 12 sampai jam 2. Jadi kita jam 12 tuh, haleluya. Saya takut negro-negro datang serang gereja. Tapi ya luar biasa. Gak apa-apa. Cari Tuhan terus. Amin. Seperti janda yang tidak berhenti mengganggu hakim yang lalim itu. Dan Tuhan bilang apa? Akhirnya hakim lalim itu buka pintu. Lalu Tuhan Yesus membandingkan hakim yang lalim dengan Bapa kita. Bapa yang baik dan hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim aja didatangin, dia buka pintu. Apalagi Bapa yang baik. Cari, ketuk, minta. Nah menarik nih, kalau bicara doa nih banyak sekali data-data yang bisa kita soroti. Tapi hari ini, malam ini dalam ibadah jam 10 nih. Filipi pasal 4 ayat 6. Ada pelajaran-pelajaran menarik di sana. Yang pertama, saudara-saudara, doa di dalam ayat ini Tuhan menghendaki kita melakukannya supaya yang pertama, kita bisa mengalahkan serangan dari kekhawatiran. Kan eksplisit ayat ini mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi yang sini fungsinya mengkontraskan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan seterusnya. Doa dan khawatir, seorang teolog mengatakan lebih kontras dari air dan api. Untuk kasih mati api harus pakai air. Untuk kasih mati khawatir pakai doa. Amin. Saudara tahu apa itu khawatir? Khawatir itu dari kata Yunani merimnao. Merimna itu artinya pikiran yang bercabang. Diri badannya ada di gereja, tapi otaknya kemana-mana. Pinjaman, utang. Ini contoh saya di sini kelihatan larinya ke lain, tapi ini contoh yang gereja di Uganda lah, ya kan? Badan di sini nih, WL udah canggih, pemusik juga canggih, ya kan? Pengkhotbah memang nggak canggih, ya kan? Tapi pikirannya tuh kemana-mana. Itu kuap, itu penjajahan merimnao atau merimna. Khawatir Yunaninya. Dan khawatir ini melahirkan dua sikap. Yang pertama pasif. Yang kedua aktif negatif. Aktif negatif itu apa? Orang khawatir itu aktif tapi negatif semua. Cari duit tapi duit haram. Aktif tapi negatif. Nipu sana sini. Orang khawatir itu seputaran apa sih? Kebutuhan lahiriah. Makan, minum, pakai, kalau boleh ditambah jodoh, pangkat, kedudukan, bla bla bla. Aktif sih, tapi negatif. Itu bahayanya khawatir. Ada orang bisa begadang dari malam ketemu pagi, ketemu malam ketemu pagi. Hanya untuk apa? Cari makan, minum. Caranya apa? Main judi. Itu khawatir loh. Saya ini paling suka main biliar. Di sela-sela pelayanan saya di Malang, ada orang ajak main biliar. Katanya pemainnya jago katanya. Terus main sama saya, dia kalah. Makanya bukan main judi, ini main refreshing ya. Sela-sela pelayanan istri saya ada gitu. Pak kok jago banget? Iya Bapak kalau main kan hobi. Saya main tuh cari nafkah dulu Pak. Gak jago gak makan Pak. Jadi saya main biliar tuh memang cari makan. Jadi itu mata pencaharian. Kalau nggak jago, apes. Nah aktif tuh. Saya bisa main biliar 2 hari nggak tidur. Kopi, makan, main judi. Kadang kalah, kadang menang.
Udah kalah, udah curi. Mencuri butuh energi. Butuh aduh. Saya mantan pencuri. Jemuran tetangga tuh. Saya udah incer nih. Dijemur lewat dari jam 10 malam. Saya anggap peluang. Itu amal ibadah. Saya akan bantu angkat. Saya setrika. Oh, saya bantu. Bantu itu butuh energi. Dan butuh gerakan. Pelan. Jangan sampai ketahuan nih. Jadi kenapa orang tuh banyak bikin dosa dalam mencari nafkah? Khawatir. Penyakitnya itu. Mau cari apa? Makan, minum, pakai. Pemenuhan kebutuhan lahiriah dibuat dengan cara apa? Bikin semua yang melawan Tuhan Allah. Khawatir gak nikah-nikah. WhatsApp suami orang. Gua rindu kumisnya. Bayangkan. 2:30 pagi. Mendingan doa. What? Ini ada nih. Ini di Nigeria. Lain nih. Lain. Dia memang belum kawin. Kebelet kawin. Udah umur. Gak tahu mau kemana. Laki orang di WhatsApp. Rindu kumis. Lu pikir itu kumis pagar kecamatan? Enak aja rindu kumis 2:30 pagi. Lihat tuh. Kenapa? Khawatir. Khawatir. Dan banyak lagi kalau kita mau angkat contoh-contoh praktis. Gara-gara khawatir orang aktif negatif. Tapi yang lain khawatir pasif. Doa kagak, kerja kagak. Iya, dia bukan berserah, pasrah. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, lu bukan juru selamat. Nggak cocok ngomong kayak begitu. Kalau Yesus ngomong begitu memang cocok. Nah lu doa kagak, kerja kagak, nongkrong iya, main catur kalah mulu. Mau jalan kuda aja nih, mikirnya so pinter banget. So pinter banget, makan waktu banget. Lihat dari sisi kiri sadar. Padahal ujung-ujungnya kalah. Muter lagi lihat. Ini kasihan kalau ada ibu-ibu punya suami begini turut berduka cita, Bu. Saya sedih banget kok bisa dapat laki kayak gini. Kerja kagak, doa kagak, ajak doa malam. Wah, berat nih masalah gua. Justru itu datang doa. Udah tahu masalahnya berat, cari solusi kerja kagak ada. Diajak doa kagak mau. Doa penyerahan. Serahkan dia kepada iblis. Kan ada ayatnya. Nah, memang kalau udah jam begini masa saya khotbahnya, ya kan. Saya tidak mungkin khotbah yang membantu Anda semakin tidur. Aduh, Pak Nael kasih jadwal jam segini amat sih. Tapi enak. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ini bahaya kekhawatiran. Kita harus kalahkan kekhawatiran dengan doa. Amin. Jangan pasif. Kalau Anda baca bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan mengalahkan kekhawatiran menurut ajaran Yesus di dalam Matius pasal 6 mulai ayat 31, Tuhan Yesus bilang begini. Matius 6 ayat 31, perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? 32. Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, artinya orang tidak percaya, tidak beriman. Memang begitu, yang diurus cuma itu doang. Cari makan, cari minum, cari pangkat, cari kedudukan. Kita mah tidak cari Tuhan, cari kerajaannya. Semuanya dicukupkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanya 33-nya populer sekali ayat ini 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang khawatir cuma urus lahiriah. Kita juga butuh kok. Masa pendeta misalnya kayak saya, orang kasih uang, oh tidak, Tuhan. Terus kalau saya ke Pertamina isi bensin, bayarnya pakai apa? Ingat dahulu kerajaan Allah. Mata gua dibutain pakai bensin. Tak. Enak aja lu main Matius di sini. Bayar.
Maksudnya adalah kita nggak usah sok-sokan gitu. Kita butuh tapi kita cari dahulu Tuhan. Amin. Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan apa? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran di sini pakai kata segala loh. Artinya kekhawatiran itu banyak jenisnya. Khawatir kesehatan. Ada orang tuh, dia jalan 6.000 langkah. Itu bukan karena dia tuh seorang atlet, bukan. Dia khawatir mati. Boleh jalan 6.000 langkah, tapi nggak usah pakai stres. Jalan aja olahraga pakai headset lagu penyembahan. Amin, santai. Amin. Ayat Alkitab yang bersuara itu pasang 1 jam. Selesai Matius 28 pasal. Ya kan? Jadi santai. Karena saya punya teman terlalu khawatir dengan kesehatan. Olahraga mati. Makan rebus-rebus, nggak minyak-minyak. Mati juga masih muda. Serius, maksudnya begini. Maksud saya, seorang teolog mengatakan pengabaian terhadap kesehatan itu dosa. Nggak boleh kita abaikan. Tapi juga nggak boleh khawatir berlebihan. Santai aja. Pokoknya pastikan sebelum meninggal sudah bertobat. Oh iya dong. Kalau nggak bertobat bingung juga kita pendeta mau kubur mau ngomong apa. Masa sudah di sisi Bapa model kayak begini. Doa malas, bersinah jago. Tapi pendeta-pendeta bilang aja. Dia sudah bersama Yesus. Yesus yang mana? Kan Yesusnya ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas, banyak. Yesus yang mana? Alkitab yang tidak ada pemabok masuk surga. Baca tuh Galatia. Saya bukan menghakimi membabi buta. Gak ada pemabok masuk surga. Amin. Dan lain-lain. Maka dari itu, Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kuatlah di dalam doa. Amin. Nah, doa yang seperti apa yang mengalahkan kekhawatiran? Mari kita lihat bagian per bagian dari Filipi pasal 4 tadi ayat 6. Ayat 6 dia bilang begini, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Jadi doa itu segala hal. Hal besar, hal kecil. Ngomong aja ke Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mendoakan anak-anak Bapak Ibu ya. Saya mendoakan supaya mereka jadi kepala dan bukan ekor. Kan boleh. Berdoa supaya mereka tetap naik dan tidak turun. Bahkan yang berkebutuhan khusus tuh. Saya bilang Tuhan ini anak dari Tuhan. Kami sudah doa. Hamba mohon dia punya kesaksian yang mengagetkan dunia. Soal nanti Tuhan kabulkan atau tidak suka-suka Tuhan. Gua kan anak, dia bapak. Bapak yang sortir permintaan kita. Cocok sama kehendaknya atau tidak. Dalam keterbatasan kita juga kadang-kadang bingung ya. Membedakan suara Roh Kudus sama suara hati. Perasaan gua kayaknya Tuhan kehendaki. Tapi belum tentu. Seperti Samuel toh. Lihat abangnya Daud. Nah kayaknya ini nih. Tuhan bilang bukan Samuel. Seolah-olah Tuhan bilang begini. Itu perasaan lu aja. Lu suka lihat orang dari kulit luar. Saya lihat hatinya. Saya udah tolak dia. Kalau Samuel bisa salah, masa Mel Atok sama Pak Nael gak bisa salah? Bisa. Saya pernah di pelayanan tuh. Lihat orang, wah ini salah banget nih. Tahu-tahu penipu kelas kakap. Uang gua nih, dia bawa sampai sekarang belum ganti. Tapi ya sudahlah, pembalasan hak tuh. Kasihan pendeta aja dimakan loh. Udah pendeta model kayak begini, lu makan lagi, kan kasihan. Datang rajin banget gini gitu. Jadi saya tuh wah ini keren nih. Bapak kalau Bapak ada uang sekian Bapak kasih ke saya. Bapak lihat aja nanti sound system di gereja ini terbaik. Saya juga bodoh. Langsung ke ATM. Ambil duit kasih dia. Sampai ini hari dia hilang. Pernah satu kali ketemu di KFC ya. Saya salom dia hampir mati di situ. Dia ketakutan toh. Itu udah 2 tahun kali gak ketemu. Padahal dia janji itu cuma seminggu kali ya. Sound systemnya ada. Saya juga terlalu polos sih. Lihat orangnya kelihatan rajin. Bla 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 bla. Banyak bohongnya. Itulah kita ya manusia ya. Hanya lihat yang di luar. Tapi Tuhan yang maha tahu. Lihat sampai kedalaman hati.
Kita nggak bisa. Kalaupun kita bisa lihat hati, Alkitab bilang hati itu licik. Lagi ibadah nih, baik banget. Dijamah sampai nangis. Keluar 2 jam berubah dia. Kayak Saul toh. Waktu Daud kasih kesempatan, dia sampai menangis. Anakku Daud, kamu anak baik, aku jahat. Pas pulang besok kejar lagi Daud. Hati itu licik loh. Bingung juga. Kemarin ketemu di gereja cipika-cipiki. Tambah cantik sih. Di belakang-belakang dia ngomongin nama gua. Saudara perempuan Yudas ini. Tusuk dari belakang. Kan Yudas juga cium cipika-cipiki. Jual. Almarhum pendeta Samuel. Papanya Pak Nael. Dan ibu dipakai Tuhan bangun ini gereja. Maksud saya, pastikan tambah hari kita semua tambah tulus. Tambah hari kita semua tambah kompak. Tambah orang Kupang bilang basayang. Kalau saudara teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Jangan ngomong di belakang-belakang. Ini gak ada pesan dari siapa-siapa loh. Tiba-tiba ngalir aja gini kan. Sorry ini kan. Jangan begitu saudara. Amin. Jangan saling menjatuhkan. Kita saudara loh. Tuhan itu agendanya agenda persatuan. Setan itu agendanya agenda adu domba perpecahan. Divide et impera. Sebelum Belanda pakai itu adu domba kita. Indonesia dulu. Setan udah pakai. Iya. Di depan manusia nih Adam dan Hawa. Dia jelek-jelekan Tuhan. Setan tuh. Tuhan bilang gak makan kan. Takut tuh kalau makan lu sama kayak dia. Ini perempuan mau sama. Ajak suami, ini buah enak dikunyah, malah dua-dua jatuh. Di depan manusia jelek-jelekan, di depan Tuhan dia jelek-jelekan Ayub. Itu setan. Iya, dia begitu karena dipagarin, coba angkat kutuk. Ada yang kayak begitu di sini. Habis ini kita foto bersama. Di A dia jelek-jelekan B, di B dia jelek-jelekan A. Anak Bang Iip. Tahu Bang Iip? Iblis. Nah, nyala siapa sih Bang Iip? Ya iblis. Itu saya kan bergaul sama orang Jawa Barat. Iblis singkatnya Iip. Bang Iip. Seumur-umur saya khotbah baru muncul. Pasti istri saya juga dari mana? Gue juga nggak tahu. Muncul nih malam ini nih. Bang Iip. Serius saya masa di Kupang khotbah kayak gini. Jemaat Bang Iip. Mana tahu orang Kupang. Jakarta aja bingung apalagi Kupang. Saudara. Iya, kalau kita tidak serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa. Dan doa itu menyerahkan segala sesuatu. Saya tiap kali ada khawatir apa langsung bawa dalam doa. Tuhan hamba pikiran tentang ini Tuhan. Tapi biasanya saya bersyukur ada di gereja karismatik Pentakosta. Kita dididik lebih membesar-besarkan Allah daripada membesar-besarkan masalah. Kita dididik mengutamakan kepentingan Tuhan baru urus kepentingan kita. Kan doa Bapa kami itu kan kepentingan Tuhan ya. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Anda lihat bagian pertama tuh. Mu. Baru urusan kita. Berikanlah kami. Kaminya berikut ya. Jangan datang-datang tolong kami. Nyembah dulu. Datang-datang tolong kami. Ini Bapa di sorga. Bukan Bapa di Sumedang. Bapa di Sumedang aja kita angkat-angkat dulu kan. Wah tahunya enak nih kan tahu Sumedang. Kacau nih begini. Iya kan kalau bapak aja kita angkat-angkat dulu. Wah tambah segar aja Pak. Ujung-ujungnya pinjam dulu. Iya tapi muji dulu kan. Di mana-mana kan begitu. Tapi Bapak kita di surga bukan begitu. Memang wajib karena dia pencipta langit dan bumi. Bapa kami di surga. Anda bayangkan. Betapa kita harus menghormati Tuhan.
Makanya Ibu Gembala, saya suka kalau gereja-gereja, saya masuk gereja ini beberapa kali ibadah, pelayan-pelayannya, dandanannya rapi, hormat Tuhan. Karena memang ini kita melayani Tuhan di sorga. Kita nggak anti gaul-gaul, nggak. Mungkin lihat konteks kali ya. Kan saya dan Ibu ketat masalah itu di pelayanan kita. Baju terbaik tuh harus bawa untuk Tuhan. Kalau pelayanan. Amin, saudara. Jadi saya minta hal besar. Pokoknya apa saja. Saya pernah baca. Di zaman, ini kisah nyata. Di zaman Alexander the Great Alexander. Yang di zamannya dia bisa meyunanikan satu dunia dengan Helenismenya itu. Di zaman Alexander itu. Ada seorang filsuf itu punya masalah keuangan. Lalu datang minta ketemu sama Alexander the Great, dia butuh uang. Lalu Alexander bilang, kamu butuh berapa? Dia menyebut satu angka yang sangat besar. Bendahara ini langsung tegur dia, lu minta kira-kira dong. Alexander bilang, enggak, gue suka. Gue suka cara dia melihat aku. Sudah nangkap ya? Ini orang tahu saya ini berduit. Saya ini mampu punya uang dalam jumlah kayak gitu, dia tahu. Apalagi Tuhan Allah. Saya lagi minta satu tanah yang besar. Saya rindu punya gedung gereja yang besar. Sekarang sudah ada. Tapi saya minta. Dan Tuhan tahu. Saya ingat almarhum pendeta Bigman Sirait. Bigman Sirait pernah bilang begini. Tuhan, jangan berkati aku kalau berkat itu menjauhkan aku darimu. Jangan berkati aku kalau berkat itu menjauhkan aku darimu. Tapi berkatilah aku kalau berkat itu membuat aku tambah cinta engkau. Keren. Saya cuma berdoa buat jemaat ini. Jangan berkati mereka Tuhan. Kalau berkat ternyata membuat mereka malas berdoa. Berkat membuat mereka jauh dari Tuhan. Jangan berkati mereka. Tapi berkatilah mereka. Kalau ternyata berkat itu membuat mereka tambah saleh, tambah cinta Tuhan, tambah berapi-api demi kepentingan kerajaan surga. Amin, jemaat terkasih. Segala hal boleh minta. Makanya kita kalau mau jalan saja nih, kadang-kadang lupa ya, saya dan istri kalau mau dengan mobil, naik mobil sama anak-anak doa dulu. Bawa mobil lincah. Bisa, kita berdua bisa bawa mobil. Tapi dalam segala hal serahkan ke Tuhan. Tuhan tolong kami, selamatkan kami, jaga kami. Kecil itu. Dan lain-lain. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa, tapi serahkan segalanya. Kecil, besar, remeh, sulit, apapun serahkan kepada Tuhan. Jangan yang besar baru cari Tuhan. Yang kecil remehkan Tuhan. Jangan yang kecil andalkan Tuhan. Yang besar udah takut bayangan. Gue takut minta kebesaran. Jangan, minta aja. Tapi tutup dengan apa? Jadilah kehendakmu. Selesai. Selesai. Dulu saya sudah sampaikan di mana-mana. Saya akan punya 4 putra. Namanya ini. Kejadian. Tapi saya tahu itu bukan jagonya saya berdoa. Tapi hebatnya sang penjawab doa. Amin. Lalu dilanjutkan di dalam Filipi 4 ayat 6 itu dikatakan dalam segala hal keinginanmu. Saudara kalau perhatikan kata keinginan dari semua beberapa terjemahan Inggris paling populer. Baik NIV, King James. Ya, dia pakai kata request. Permintaan. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena Allah itu mengabulkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi keinginan ini terjemahan Indonesianya kurang tepat. Request. Permintaan. Permintaan yang dimaksudkan adalah kebutuhan. Kalau keinginan kita doa nggak dikabulkan. Saya bandingkan dengan satu data. Yakobus 4 ayat 3. Perhatikan. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan apa? Itu ada kata tuh, request. Ini terjemahan apa? King James, dari NIV juga sama. Kata request, ada S-nya di belakang tuh jamak. Permintaan. Ya. Kembali jangan kebanyakan Inggris, bingung saya ya. Silakan. Yakobus
4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, doamu keinginan bukan kebutuhan. Seorang bapak nih, ilustrasi kiranya ilustrasi ini membantu. Seorang bapak tuh, dia punya beban begini. Dia tuh tempat kerja sama rumah jauh. Punya anak 2 masih kecil. Jadi mau kerja tuh harus berangkat pagi-pagi. Jam 5 pagi dia harus udah keluar. Pulang udah kemalaman banget. Jadi dia tuh gak pernah ketemu anaknya. Pas pergi masih tidur, pulang udah tidur. Itu berlangsung cukup lama. Dia ngerinya takutnya pulang-pulang anak-anak bilang, om siapa? Gak pernah ketemu soalnya. Maka dia berdoa, Tuhan hamba butuh mobil. Hamba perlu mobil Tuhan karena hamba mau ketemu anak Tuhan. Hamba tidak mau buru-buru dan pulang juga nggak boleh kemalaman supaya hamba punya quality time sama anak. Doa 1 tahun belum dijawab. Di tahun berikut dia kedatangan tetangga baru di komplek rumah. Tetangga ini punya mobil. Katakanlah Pak Joni lah. Yang doa tadi Pak siapa sih? Belum ada nama ya? Pak Iwan. Baru dibaptis nih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan ini kedatangan tamu baru, tetangga baru. Jadi dia ngobrol sama Pak Joni. Punya cerita Pak Joni tempat kerjanya dekat banget sama tempat kerjanya Pak Iwan. Pak Joni punya mobil. Pak Joni bilang sama Pak Iwan, udah bareng gua aja. Saudaraku, akhirnya. Puji Tuhan dia gak perlu buru-buru. Dia bisa ketemu anak, pulang juga kecepatan. Tapi mobil belum dapat. Saya tanya, kebutuhannya sudah dijawab belum? Pintar, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maksud saya gini, bisa juga Tuhan kasih mobil, tetapi Tuhan prioritaskan kebutuhan kita. Amin, kekasih Tuhan. Banyak kali orang minta gak dapat keinginan. Sampai kiamat gak dapat. Amin. Makanya mungkin dalam doa kita bilang, Tuhan hamba juga bingung. Ini keinginan atau kebutuhan. Tuhan sortir sendiri deh. Tolong deh. Kan boleh dong. Namanya kita gak percaya diri kan. Percaya Tuhan. Daripada bingung. Iya kan. Boleh. Dengan Tuhan mah asik aja. Pokoknya dia Tuhan Allah. Jangan main paksa Tuhan. Ada tuh yang paksa Tuhan. Kalau aku gak sembuh. Aku berhenti jadi majelis. Darah Yesus. Kalau saya yang Tuhan. Gua kasih mati lu sekarang. Belagu banget. Lu gak dukung Tuhan bisa pakai binatang. Yang antar roti kasih Elia burung gagak. Amin. Tuhan bisa pakai binatang. Hukum Mesir pakai nyamuk, pakai lalat, pakai belalang. Apa yang Tuhan gak bisa pakai. Jadi kita gak usah sok-sokan seolah-olah aku paling penting. Oh gak penting kita. Gak ada kita penting. Tanpa kita Allah bisa pakai binatang. Menegur Bileam pakai apa? Keledai. Telan Yunus pakai apa? Ikan. Ikan besar. Sampai ada tuh majelis di salah satu gereja udah mabok parah baru khotbah. Ada kan majelis-majelis mabok baru khotbah. Saudara-saudara, haleluya. Jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus. Ikan begitu besar, Yunus telan. Mabok kan. Jadi ini udah mabok parah nih. Ini mabok dari Senin pagi sampai Senin sore ibadah. Belum hilang maboknya saudara-saudara, haleluya. Orang timur kalau maboknya lain. Harus agak Michael Jackson dikit. Iya Ibu Gembala. Di timur begitu. Kalau mabuk langsung Michael Jackson. Harus ada dance-dance-nya. Baru khotbah. Ingat Yunus. Ingat Yunus. Ikan sebesar itu Yunus telah. Jemaat bilang begini, Pak Majelis. Pak Majelis, tolong Pak, cek kembali ceritanya. Dia bilang apa? Diam lo. Diam gak lo? Diam. Taat, gitu katanya.
Iya, maksudnya jemaat pusing aja gitu loh. Ikan sebesar rumah pendeta, ya kan? Yunus telan kapan selesai? Ini bukan ikan kembung. Sulit nih. Maksudnya begini, Tuhan bisa pakai binatang. Amin, binatang kecil, binatang besar, apa aja Tuhan bisa pakai. Diberkatilah Anda yang dikasih tugas pelayanan langsung siap. Nggak malu tiba-tiba singar itu bebek semua. Kan kita jadi minder ya. Masuk bebek semua. Kasihan kita. Iya kan? Yang main musik banting semua. Ngeri juga kan. Maksud saya gini, kalau Tuhan masih pakai, answer yes. Right? Gak usah deh. Balagu-balagu ini. Makanya Pak Nail bilang, Pak, khotbah jam 10. Jadi. Amin. Oh, Tuhan baik. Sudah sampai mana tadi? Ya, masih bisa setengah jam ke bandara, udah sunyi. Udah sunyi kan, pesawatnya jam 2. Udah check in, udah punya teman di bandara, aman. Itu kita lanjut ya. Iya, ini penyebabnya nih. Minta tapi keinginan, harusnya kebutuhan. Amin. Tuhan akan jawab. Di dalam Filipi 4 ayat 19 sama-sama baca. 1 Filipi 4:19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kebutuhan, Tuhan pasti kasih. Amin. Pokoknya pasti cukup, pasti pas. Pas mau ke Eropa, pas ada uang. Amin, Tuhan hebat. Pas mau ke Niagara, pas ada uang. Kemarin saya sama istri anak-anak ke Niagara. Mandi di air terjun. Pakai kapal itu yang tim Amerika sama tim Kanada kan. Kita yang pakai Amerika punya. Pas. Pas tetangga pinjam, pas habis. Oh, Tuhan itu turun bekerja. Percaya deh, amin. Tuhan turut bekerja. Daya. Pas banget. Gue udah lihat kalau lihat kayaknya minjam nih pas habis nih ya kan. Tuhan baik. Saya senang kopernya nggak begini Bu, karena jam 10 sih. Iya kan, kalau jam 10 kita saat teduh begitu pada amin semua. Tuhan baik. Amin, kekasih Tuhan. Dilanjutkan, belum habis nih. Jangan ada beberapa wajah mengatakan kapan tutup sih, belum, nggak bakalan tutup ya. Coba kembali ke ayat 6, Filipi 4 ya. Segala hal keinginan sudah jelas kepada Allah dalam doa dan permohonan yang apa? Dengan ucapan syukur. Doa nggak boleh marah-marah, nggak boleh sungut-sungut. Boleh mengeluh kepada Allah, tapi jangan mengeluh tentang Allah. Ini hanya beda di dua kata nih, kepada dan tentang. Boleh mengeluh kepada Allah, Tuhan hamba sakit. Tapi setelah tadi ya, ikut stepnya, memuji Dia, menyembah Dia. Bahkan kadang-kadang kita belum kasih tahu, Tuhan sudah tahu kita punya masalah apa. Nyembah aja Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, dan seterusnya. How great is our God, dan seterusnya. Makanya saya suka dengan teori pujian penyembahan, di mana kita menyembah itu lagu-lagu pengagungan, bukan yang melo-melo. Bukan nggak boleh loh ya. Kalau lagunya pas altar call ya boleh. Amin. Dalam segala keadaan boleh. Penciptanya teman saya tuh. Iya kan, Frankie Kuncor, teman baik. Kemana-mana khotbah, dia nyanyi, saya khotbah. Kemarin di Makassar, kemarin di Bolmong, Bolawan Mangundung, dari Manado 6-7 jam. Sebelumnya di Kupang bareng sama saya dan tim. Boleh. Tapi ada lagu-lagu tuh yang, bila perlu lagu-lagu Protestan yang lama tuh, tapi di aransemen sama pemusik-pemusik canggih nih. Hormat bagi Allah Bapa, hormat. Tapi dibuatlah musiknya gimana, pokoknya bagus. Jadi lagunya tuh lagu tentang hormat Dia. Kadang-kadang belum minta, Dia udah nyatakan sesuatu. Amin.
Makanya kalau berdoa, Tuhan hamba bersyukur buat orang yang maki hamba di kantor. Kan mengucap syukur kalau yang enak-enak biasa toh. Kita mau latih yang tidak enak. Tuhan, hamba mengucap syukur buat orang yang sindir hamba di Facebook. Oh iya dong. Hamba berharap dia kasih like, nggak muncul like. Yang like cuma 3 Tuhan, itu keluarga saya semua tuh. Ada orang tuh posting yang like cuma 5. Orang rumahnya semua. Ya sudahlah, bersyukur. Mungkin talentanya bukan di medsos. Amin. Jadi bersyukur buat keadaan Tuhan. Cewek-cewek yang baru pacaran, baru 2 minggu cowok WA, putus. Kirim hati yang retak 6 itu loh. Itu tanda angka 666. Udah, Tuhan hamba baru kenal dia 1 minggu dia minta putus. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Pasti ada sedih-sedihnya. Tapi belajar memperkatakan Tuhan baik. Itu ucapan syukur. Kan Efesus 5 ayat 20 udah mau tutup nih. Benar-benar mau tutup. Saudara kan pulang rumah. Saya pulang Kupang loh. Beda loh jaraknya ini. Saudara cuma berapa rumah sih palingan. Sampai langsung tidur. Kita antri di bandara. Sudah pas mau duduk di pesawat. Pramugari jual pop mie. Aduh. Saya nih pengalaman kalau terbang pagi. Siapa sih mau makan pop mie jam 2 pagi? Ayo Pak, ayo Bu, sengaja ngomong di telinga. Tadi saya bilang di Panail tuh, mereka tuh ajak begadang sebenarnya. Mereka nggak bisa tidur, kita pada dibangunin. Besok sampai saya udah ada jadwal ini. Aduh. Jadi saudara, sedikit lagi ya. Berdoalah dengan penuh ucapan syukur. Efesus 5 ayat 20 benar-benar penutup. Kayaknya penutup sih. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita. Doa seperti ini. Ini menjadi salah satu korban persembahan kita. Tunjukkan Ibrani 13 ayat 16. Semoga pas. Ternyata saya salah ya. Oke. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi. Oke, 15 dulu. 15 maksud saya. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama. Dia tidak pernah salah. Dalam sakit pun engkau tetap hebat. Kiranya khotbah yang sederhana ini menguatkan kita semua. Terima kasih banyak keluarga besar GPIA. Saya senang diterima sebagai keluarga di sini. Mari kita berdiri bersama-sama.